Anda kembali menyaksikan Sapa Jember dan saat ini tengah membahas bagaimana cerita penyelenggaraan Haji 2024 bersama dengan Bapak Muhammad Muslim. Beliau adalah Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Lumajang yang saat ini sekaligus menjabat sebagai PLT Kepala Kemenak Kabupaten Jember. Pak Muslim masih semangat ya? Semangat. Nah, tadi kami sempat menyinggung mengenai skema Murur yang menjadi layanan perdana di tahun ini. Seperti apa lengkapnya? Ini lagi-lagi terobosan yang luar biasa yang dilakukan oleh Bapak Menteri Agama Gus Yakut oleh Komnas ya. Keberanian beliau untuk melakukan terobosan-terobosan dalam rangka untuk memperbaiki layanan itu patut untuk diapresiasi. Salah satunya adalah skema Murur. Baik. Jadi skema Murur ini sangat membantu pertama kepada jamaah, yang kedua juga kepada petugas. Kepada jamaah dalam artian begini, di kloter saja ya. Kloter yang di Jember 42 itu ada sekitar 80 lebih jamaah kita dalam satu kloter itu yang ikut Murur. Baik. Jadi mereka dari Arafah langsung ke Mina. Jadi berhenti sejenak di atas bis di Musdalifah. Jadi mereka tidak perlu bermalam di situ. Jadi berhenti sejenak langsung ke Mina. Nah, jadi kriteria-kriterianya itu adalah jamaah yang memang lansia. Yang lansia. Karena apa? Lansia ini sangat rawan. Kalau turun turunnya sudah repot dari bis ya, belum lagi yang pakai kursi roda dan lain-lain sebagainya. Kemudian dorong di tanah lapang itu yang tidak beraspal kan. Nah, itu pekerjaan tersendiri tuh. Kemudian di situ naiknya balik lagi ke bis dengan antrian yang begitu panjang, ya itu juga masalah. Maka ini adalah solusi yang sangat strategis menurut saya. Langkah-langkah taktis yang dilakukan oleh Bapak Menteri melalui skema Murur ini sungguh sangat membantu memperlancar proses ini. Jadi tidak ada keterlambatan. Yang paling penting adalah menjaga kesehatan dari jamaah yang lansia itu. Keselamatan jiwa tentunya ya Pak. Saya sendiri daftar kemarin. Apa saya boleh menjadi pendamping jamaah untuk Murur? Ya. Tapi karena saya bersama istri saya sebagai jamaah yang baru pertama kali haji, saya kok kayaknya sayang melewatkan. Ya, karena istri saya tidak mau melewatkan di situ. Akhirnya saya bareng istri di ini. Aneh kan saya bertugas, senang banget karena cepet gitu. Pak Muslim, ada juga yang kedua, skema 3, yakni keberhasilan pengembangan ekosistem potensi ekonomi haji. Mulai dari mendatangkan 70 ton bumbu Nusantara yang dibuat di Indonesia melalui UMKM, kemudian diekspor ke Saudi, kemudian pengiriman daging dam, petugas dan jemaah Indonesia ke negara kita, kemudian makanan siap saji dalam layanan catering. Pak Muslim, bagaimana melihat peningkatan ekonomi ini? Ini sesuatu yang luar biasa. Ada banyak keuntungan ya. Yang pertama jelas secara ekonomi, jelas ini sudah menguntungkan para pengusaha-pengusaha yang ada di Indonesia. Pengusaha tentu ini akan berdampak kepada petani kita yang menanam palawija ya. Ini secara sistemik nanti kan akan semuanya menikmati dari itu semua. Yang luar biasa juga jamaah haji menikmati loh. Ini bumbunya bumbu Indonesia. Sehingga lidah kita itu tidak terlalu asing ya. Dengan menu-menu Arab. Nggak perlu adaptasi lidah lagi ya. Nggak perlu adaptasi ini. Udah cocok ini. Misalnya bumbu rendang ya. Kemudian kare begitu ya. Ya jadi enak lah, cocok di lidah yang menurut Bapak Menteri tahun depan akan tingkatkan lagi nih. Dan signifikan sekali ya Pak peningkatannya. Dari sebelumnya 16 ton, kemudian tahun ini 70 ton. 70 ton. Itu luar biasa. Dan itu tentunya pasti kurang ya. Harapan saya ke depan, kokinya itu kalau bisa juga semuanya dari Indonesia. Sehingga rasa Nusantara itu. Karena apa ya, kita itu nyampe di sana kalau tiap hari disuguhi dengan yang begini nih. Ya, tinggal nanti mungkin ada bumbu pecel rawon. Iya, baik. Nah, beda tangan ya Pak ya, beda rasa nanti. Kemudian yang terakhir ini Pak Muslim, ada 5 inovasi haji yang baru. Kemudian mulai dari transformasi digital rekrutmen petugas haji, kemudian ada IPS, International Patient Summary, kemudian penggunaan aplikasi kawal haji yang sangat membantu jemaah untuk bisa mengutarakan bagaimana keluhannya. Nah, ini bagaimana penerapan inovasi ini sudah lancar? Lancar banget. Nah, misalnya begini ya.
kita ada jamaah yang hilang. Iya. Ya. Kemudian petugas akan nge-share ke Linjam. Linjam itu namanya perlindungan jamaah. Di situ petugasnya ada dari TNI, ada dari Polri. Ya. Itu dalam beberapa menit sudah tersebar kan, berapa detik ya, langsung tersebar. Seret. Mungkin 1 jam orang ini sudah ketemu tuh. Iya, iya. Oh, jamaah ini ada di sini. Nanti akan diantarkan oleh petugas ke maktabnya. Udah, tinggal itu aja. Kecuali orang ini keluar dari jalur, keluar dari kota Makkah ya. Dan bingung kemudian nyasar ke rumah penduduk misalnya, ini repot. Tapi kalau masih ada di sekitaran masjid, di jalur-jalur ini semua akan ketemu itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang juga luar biasanya dan ini menjadi takut bagi para petugas untuk melanggar. Tentang kawal haji. Baik. Di situ tidak hanya jemaah tapi warga atau keluarga dari jemaah juga bisa. Semua bisa. Kayak di sini dan itu dibaca Pak Menteri tuh. Waduh. Kalau ada petugas yang macam-macam bisa langsung dipulangkan. Petugas yang melepas baju aja. Kemudian ada yang moto masuk di situ. Besok dibelikan tiket untuk pulang tuh. Begitu ketat ya Pak ketat Muslim. Banget. Nah, berkaitan dengan aturan dan regulasi ini, ada juga kecolongan dari evaluasi kita di Haji 2024 terkait dengan jemaah ilegal yang menggunakan visa atau ID haji palsu. Nah, ini bagaimana pemerintah nanti menyikapi? Ini memang perlu keterlibatan semua pihak ya terkait dengan ini, baik petugas yang ada di Indonesia, jadi imigrasi, dari pihak kepolisian, ya semua itu yang terlibat di sini. Dengan juga pemerintah Arab Saudi. Jadi kemarin itu banyak orang yang menggunakan visa ziarah. Sebenarnya mereka itu umroh, tapi visanya diperpanjang. Sehingga mereka tidak pulang, kemudian mau melaksanakan haji. Tahun lalu sepertinya aman, di tahun 2023. Yeah. Tahun ini ketat sekali pemerintah Arab Saudi. Jadi semua disisir, kemudian dibuang. Dipulangkan ya Pak? Iya dipulangkan. Ada yang langsung dipulangkan, ada yang dibuang keluar tanah haram, ya mungkin ke Jeddah, ada yang ke Taif dan lain sebagainya. Tapi ini tidak membuat jera ya. Ada yang hotelnya sampai didobrak. Jadi mereka sebenarnya menderita sampai sana itu. Baik, tidak tenang ya Pak? Tidak tertangani dengan baik karena memang tidak jalur pemerintah mereka itu. Risikonya begitu besar. Risikonya begitu besar. Kasihan ada yang malam-malam tidak berani nyalain lampu karena takut ketahuan polisi Arab Saudi ya. Mau cari makan juga susah dan lain sebagainya. Menurut saya ini perlu dihindari, bukan karena ingin segera haji tapi kemudian lewat jalur-jalur yang ilegal begini. Baik. Karena ada jalur haji khusus dan lain sebagainya itu yang ini memang agak mahal ya, tapi kan itu legal dan aman. Tidak hanya sekedar aturan pemerintah, tapi keselamatan diri kita juga. Keselamatan. Yang ingin kami tahu juga bagaimana kondisi jemaah haji kita, utamanya yang berasal dari Jember dan Lumajang. Begitu di sana, apakah sehat, apakah juga ada yang meninggal di sana. Namun kita akan rehat sejenak, Pak Muslim. Dan saudara, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Sapa Jember.